Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ekawati dengan stambuk F1 C1 18052 akan mempresentasikan tentang peran bakteri Acetobacter psilinum dalam pembuatan nata de coco. Acetobacter psilinum merupakan bakteri gram negatif yang mampu menghasilkan selulosa mikrobial, yaitu senyawa kimia organik yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Taksonomi Acetobacter psilinum termasuk ke dalam kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirilia, famili Pseudomonadaceae, genus Acetobacter, dan spesies Acetobacter psilinum. Sifat-sifat bakteri Acetobacter psilinum. Bakteri Acetobacter psilinum adalah bakteri gram negatif yang mempunyai kapsul yang terdiri dari polisakarida dengan unit penyusun berupa glukosa ataupun selulosa. Morfologi atau ciri-ciri dari bakteri Acetobacter psilinum ini, yang pertama berbentuk batang, ukurannya mikro dengan memiliki panjang 0,8 mikro dan lebar 0,5 mikro. Permukaan dindingnya berlendir, bersifat aerob, pewarnaan gram bersifat negatif, dan tidak membentuk endospora maupun pigmen. Pertumbuhan sel. Bakteri Acetobacter psilinum mengalami reproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara memperbanyak diri secara pembelahan biner, yang berarti satu sel akan membelah menjadi dua sel baru. Bakteri Acetobacter psilinum mengalami beberapa fase pertumbuhan sel, yaitu yang pertama fase adaptasi, yang kedua fase pertumbuhan awal, 3 fase eksponensial, 4 fase pertumbuhan lambat, 5 fase pertumbuhan tetap, dan 6 fase kematian. Pada fase adaptasi, ketika Acetobacter psilinum dipindah ke suatu media baru, maka bakteri ini akan melakukan adaptasi terlebih dahulu pada lingkungannya. Fase adaptasi umumnya dicapai dari 0,24 jam sejak inokulasi. Fase pertumbuhan awal. Untuk fase pertumbuhan awal umumnya terjadi dalam beberapa jam saja, yang ditandai dengan adanya pembelahan sel berkecepatan rendah. Selanjutnya ada fase eksponensial yang akan dicapai antara 1-5 hari ke depan. Untuk fase eksponensial ini, Acetobacter psilinum akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya enzim ekstraseluler polimerase. Pengeluaran enzim ini berguna untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa atau matrik mata. Fase ini menjadi penentu dari kecepatan membentuk nata oleh strain Acetobacter psilinum. Kemudian, fase pertumbuhan yang lambat. Ketika nutrisi berkurang, maka fase pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum menjadi lambat. Pertumbuhan bakteri Acetobacter psilinum menjadi lambat karena terdapat metabolik yang bersifat racun. Pada fase ini, pertumbuhan tidak lagi stabil, namun jumlah sel yang mati masih lebih sedikit dibanding yang bertahan hidup. Fase pertumbuhan yang tetap. Fase pertumbuhan tetap pada Acetobacter psilinum akan terjadi keseimbangan antara sel yang mati dan yang hidup. Pada fase ini juga terjadi produksi nata yang lebih banyak. Yang terakhir, fase kematian. Terjadinya fase kematian merupakan akibat dari nutrisi sudah hampir habis, dan ketika nutrisi sudah benar-benar habis, maka Acetobacter psilinum akan mengalami fase kematian. Habitat bakteri Acetobacter psilinum. Bakteri Acetobacter psilinum dapat tumbuh pada pH 3,5 sampai 7,5 dan tumbuh optimal bila pH-nya 4,3.
tumbuh pada medium yang sederhana yang terdiri dari mineral penting seperti amonia, karbohidrat, dan asetat, dan terdapat pada udara dan air. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme pada bakteri Acetobacter psilinum pada respirasinya terjadi secara aerob, di mana respirasi secara aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Respirasi secara aerob berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahap glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Jalur tahapan glikolisis. Pada tahap pertama, glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini, ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Tahap ketiga, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Tahap 4, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidrokiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Tahap 5, terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Tahap 6, melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase, terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3-bifogliserat. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH, serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Tahap 7, terjadi perubahan dari 1,3-bifogliserat menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Tahap 8, terjadi perubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Tahap 9, terjadi pembentukan fosfofenol pirufat atau PEP dan 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Tahap terakhir, tahap 10, terjadi perubahan fosfofenol pirufat atau PEP menjadi asam pirufat dengan enzim piruvatkinase serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3, 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. Tahap selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam 2 peristiwa ini juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, siklus Krebs.
Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Tahapan pada siklus Krebs adalah sebagai berikut. Asam pirufat dari proses glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ dan koenzim membentuk asetil-CoA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C asam pirufat menjadi 2C asetil-CoA. Reaksi antara asetil-CoA 2C dengan asam oksaloasetat 4C dan terbentuk asam sitrat 6C. Dalam peristiwa ini, CoA dibebaskan kembali. Asam sitrat 6C dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat 5C dengan membebaskan CO2. Peristiwa berikut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat 4C setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dari asam fosfat anorganik. Asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat 4C dengan membebaskan FADH2. Asam malat 4C kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat 4C dengan membentuk NADH, karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil-CoA. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba Acetobacter psilinum. Yang pertama, sumber karbon. Sumber karbon yang dapat digunakan dalam fermentasi nata adalah senyawa karbohidrat yang tergolong monosakarida dan disakarida, misalnya seperti gula. Yang kedua, sumber nitrogen. Sumber nitrogen bisa berasal dari senyawa organik seperti Za dan urea. 3. Tingkat keasaman atau pH. Meskipun bakteri Acetobacter psilinum dapat tumbuh pada pH 3,5 sampai 7,5, namun akan tumbuh optimal bila pH-nya 4,3. 4. Temperatur. Suhu ideal bagi pertumbuhan Acetobacter psilinum adalah pada suhu 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. 5. Udara atau oksigen. Dalam pertumbuhan, perkembangan dan aktivitasnya, bakteri ini sangat memerlukan oksigen. Metode isolasi bakteri Acetobacter psilinum. Cara mengisolasi bakteri Acetobacter psilinum dari media cair fermentasi nata de coco menggunakan metode tuang. Cara kerjanya sebagai berikut. Sampel media cair fermentasi nata de coco diencerkan menggunakan 9 ml larutan buffer fosfat sampai pengenceran 10⁻⁻⁶. Dimasukkan suspensi sebanyak 1 ml dari pengenceran 10⁻⁵ dan 10⁻⁶. Bakteri hasil pengenceran diambil sebanyak 10 ml dengan mikropipet. Selanjutnya, bakteri dituangkan ke dalam cawan Petri berisi media agar yang masih cair. Selanjutnya, bungkus cawan dan inokulasi selama 2 hari di dalam inkubator. Metode pengamatan aktivitas bakteri Acetobacter psilinum. Identifikasi bakteri Acetobacter psilinum dapat dilakukan dengan cara uji katalase. Caranya sebagai berikut. Isolat dari agar miring diambil 1 oz. Kemudian dioleskan pada gelas benda yang telah disterilkan dengan alkohol. Gelas benda ditetesi dengan larutan H2O2 3%. Jika terdapat gelembung gas, berarti uji katalase tersebut positif. Artinya, aktivitas bakteri Acetobacter psilinum tersebut menghasilkan enzim katalase.
Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.